judul video kali ini saya akan merekomendasikan anime untuk jomblo-jomblo ngenes yang biasanya cuma ngebayangin bantal guling mereka jadi waifu mereka. Nah, anime-anime kali ini bisa dikatakan bikin iri banget teman-teman, dimana karakter utamanya tinggal di satu rumah dengan sang heroin tanpa ikatan nikah. Nah, apa sajakah anime-anime tersebut? Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Ai Tenchi Muyo, franchise dari anime 90-an. Dan karena anniversary yang ke-20, anime ini mengeluarkan project baru. Dan kali ini anime ini kembali tayang pada tahun 2014 kemarin. Bayangin aja nih ya, apakah kalian pernah berpikir gitu kalau ada anime harem yang episodenya itu sekitar 50-an? Bakalan auto bikin Jonas-Jonas pada ngayal tuh pasti. Di sini konsepnya itu ada sebuah eksperimen dari seorang ilmuwan yang jenius yang berjalan serba salah teman-teman. Dan menurut gue ya nggak pantas gitu disebut jenius. Fokus utama kepada karakter Tenchi Masaki yang terpaksa harus menyamar sebagai guru untuk menyelidiki distorsi ruang dan waktu. Di sini dia ini bisa dengan cepat tuh terlibat dalam hal-hal yang berbau dengan sains. Dan emang ternyata banyak sekali tuh rahasia-rahasia yang terkubur di bawah sekolah tersebut. Jadi simpelnya ini adalah anime yang ceritanya itu bisa dibilang tentang sci-fi atau alat-alat canggih gitulah. Cuma ada bumbu istimewanya yaitu ya harem. Sugu Momo. Untuk pertama kalinya, lu bisa bayangin nggak karakter utamanya di sini mendapatkan sebuah sutra yang bisa berubah wujud untuk menjadi seorang wanita cantik yang bernama Kiriha. Wait, sutra? Kok bisa? Itu bukannya... Oh, ternyata produk ini praktis juga ya. Sekalian menjadikan cewek untuk percobaan. Matamu. Emang kelihatannya itu kagak logis banget. Kok bisa gitu Kazuya mendapatkan sosok yang demikian cantiknya gitu? Apakah kain sutra ini milik tukang dukun? Kan kagak mungkin sih. Nah, ternyata Kiriha sendiri itu alias kain sutra ini merupakan sebuah suku Mogami yang diwariskan kepada keluarga Kazuya Kagami. Kazuya sendiri ini memiliki Sakura Obi yang berharga yang diberikan oleh ibunya kepada si Kazuya. Hingga akhirnya muncullah si Kiriha ini dengan tidak sengaja teman-teman. Ya mau gimana lagi kan, kalau udah nongol gitu ya nggak mungkin ditelantarkan ya. Ya pastinya juga bakalan disuruh tinggal di rumahnya tersebut. Dan jalan ceritanya ya seperti biasa, kalian kagak usah mikir yang aneh-aneh. Kono Nakani Hitori Imoto Gairu. Ceritanya sendiri mentengahkan kepada remaja cowok yang bernama Mikadono Sogo. Berdasarkan surat wasiat dari sang peninggalan ayahnya, Sogo akan mewarisi perusahaan konglomerasi besar yang keluarganya miliki. Sogo diperumit dengan kehadiran seorang yang mengaku sebagai adik perempuannya yang terlahir dari perselingkuhan ayahnya dengan perempuan lain. Emang ya si ayah ini maunya cuma enak-enak doang anjir. Kasihan sama anak lu anjir, jadi rumit situasinya. Ternyata si adik perempuan ini secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai salah satu kandidat perempuan yang berminat menjadi istri Sogo. Emang sama-sama gilanya si adik ini ya. Kakak lu mau diembat anjir. Sogo sendiri dengan segala caranya kemudian melakukan serangkaian penyelidikan agar dirinya ini jangan sampai tidak sengaja jadian atau nikah ya, atau kentulah dengan orang yang sebenarnya itu punya hubungan darah dengannya, alias ya nikah dengan adiknya sendiri. Nah, jadi tujuan utama anime ini itu tentang Sogo yang mencari siapa sebenarnya adiknya itu. Sora no Otoshimono. Dah tong enak amat coba hidup lu. Ketiban malaikat dari langit gitu. Cewek cakep lagi. Si Sakurai Tomotot ini adalah murid SMU yang biasa saja dan bisa ditemukan dimanapun. Di kandang kambing gua juga banyak tuh. Dan setiap pagi seperti biasanya dia dibangunkan oleh teman masa kecilnya yang bernama Sohara maksud gua. Keinginan Tomoki dalam hidupnya ini adalah menjadi normal, damai, ceria adalah yang terbaik teman-teman. Walaupun begitu, akhir-akhir ini Tomoki sering bermimpi teman-teman, melihat seorang gadis yang wajahnya itu tidak bisa diingat. Kok kagak bisa diingat bang? Ya karena dia ini cuma ngimpi anjing. Sosokan mengabaikan karena itu cuma mimpi. Suatu hari tiba-tiba saja seorang malaikat yang agak mirip tuh sama Kimihime jatuh dari langit dan akhirnya malaikat itu tinggal di rumah Tomoki dan melayani Tomoki sepenuh hatinya teman-teman. Malaikat tersebut juga mempunyai kemampuan untuk mengabulkan berbagai macam keinginan. Sempak emang, gua jadi pengen anjing. Ryuo no Oshigoto. Ya intinya kalau lu nonton anime ini cuma suruh ngeliatin cewek loli sama si cowok pedofil
Dan gua harap lu enggak buka Nekopoy terus cari genre incest loli setelah lu nonton anime ini. Ya, itu pesan saya teman-teman. Bagi kamu yang tidak tahu, Ryu no Oshigoto itu merupakan anime yang penuh dengan loli. Loli di mana-mana. Tentu saja yang namanya loli di sini itu pasti ilegal kebanyakan teman-teman. Dan gua harap pihak berwajib bisa meringkus si karakter utama ini biar cepet tamat lah ya anime ini. Anime ini menceritakan tentang karakter utama yang bernama Kuzuryu Yaichi, seseorang pemain shogi terkuat dari sejarah persogian teman-teman. Kalau kalian nggak tahu shogi itu apa, shogi itu sejenis dengan catur tapi ala-ala Jepang gitu guys. Dia sendiri ini memegang gelar buronan FBI, maksud gua Ryo atau Raja Naga. Pada suatu hari ada seorang murid SD yang bernama Hinatsuru Ai. Dia ini menginginkan kalau Yaichi harus menjadi gurunya teman-teman. Kok ya pas cewek gitu ya? Kenapa nggak cowok gitu? Terus minta ajarin main FF gitu? Kan lebih logis gitu. Lah ini cewek gitu, minta ajarin shogi. Tentu saja si Yaichi ini pasti terkejut teman-teman. Terkejut tapi ya juga seneng sih emang. Lantas bagaimanakah kisah dari Yaichi ini yang akan membuat Ai menjadi seseorang wanita yang pro teman-teman? Apakah si Yaichi ini bakalan dipenjara atau ditangkap FBI juga nggak apa-apa lah ya, gua ikhlas. Outbera Company. Di sini budaya otaku menjadi penghubung antar dunia. Ternyata ada budayanya juga tuh ya, jadi otaku. Baru sadar gua. Zaman sekarang entah kenapa tema yang paling digemari banyak penyuka anime itu adalah isekai gitu. Kenapa sih dengan isekai? Kalian komen ya di bawah teman-teman. Gua bingung. Outbera Company mengisahkan tentang seorang otaku yang bernama Shinichi Kano. Karena ada suatu kejadian yang membuatnya bisa trauma, Shinichi memutuskan untuk mengurung dirinya di kamar dan menghabiskan waktunya sebagai seorang hikikomori. Tetapi karena kekuatan anime yang menyertai dirinya ini memiliki kegunaan juga teman-teman. Karena keesokannya dia ini dipanggil oleh pemerintah Jepang untuk diwawancara. Dan akhirnya pemerintah Jepang memutuskan untuk menggunakan jasa seorang otaku teman-teman. Kano Shinichi ini terpilih berkat pengetahuan yang mendalam akan dunia anime dan otaku teman-teman. Dan meski sempat ragu, dia pun bersedia menjalankan tugas beratnya tersebut teman-teman. Ya, pergi ke isekai dengan mengajarkan ajaran wibu ke dunia tersebut. Ya pasti impian para wibu teman-teman. Ya kecuali gua, karena apa? Gua muak sama isekai. Oni Ai atau kalau judulnya sendiri kalau gua artiin, selama ada cinta tidak masalah jika dia adikku sendiri. Apakah itu benar? Kagak sih menurut gua teman-teman. Kalau ada orang yang nyatanya seperti itu, siap-siap aja gua laporin ke emak lu, mampus kagak lu. Nah, ada dua karakter yang bernama Akito dan Akiko. Dia ini kembar teman-teman, cowok dan cewek. Akhirnya bisa bertemu setelah berpisah karena kematian kedua orang tuanya. Udah ninggal ya. Sorry, gua cabut kata-kata gua yang mau ngelaporin ke emaknya. I'm so sorry, gua ikut berduka. Setelah 6 tahun tinggal terpisah, mereka tiba-tiba saja mulai hidup di bawah satu atap yang sama dikarenakan keinginan mulia si Akito ini pengen banget tuh hidup bersama keluarganya sekali lagi. Ya karena mereka itu udah yatim piatu cuk. Jadi kagak usah ngehead mereka lah ya atau iri gitu, kasihan mereka cuk. Pada awalnya semua baik-baik saja sampai Akiko menunjukkan perasaan kepada kakak laki-lakinya yaitu Akito. Sedangkan Akito hanya memandang kalau Akiko itu seperti adik perempuannya saja. Well again guys, sister brother complex. Sepertinya tema yang satu ini gak akan hilang tuh dari dunia perwibuan dan otaku Jepang. Tapi gue sempet ragu gimana coba kalau kejadian seperti itu benar-benar ada atau terjadi di Jepang gitu. Apa itu sah-sah aja? Kalau dilihat dari film-film atau animenya itu sepertinya udah kayak lumrah aja tuh ya. Wah bahaya tuh kalau punya adik cewek di Jepang terus ditinggal sama ortunya. Bisa-bisa jadi bahan si kakak cowok kampret ini nih. Papa no Yukoto wo Kikinasai. Anime ini bercerita tentang karakter utama yang bernama Segawa Yuta, seseorang mahasiswa tahun pertama jurusan bahasa di sebuah universitas. Sejak kecil, dia ini diasuh oleh kakak perempuannya teman-teman. Dikarenakan orang tuanya itu meninggal dalam sebuah kecelakaan teman-teman. Akan tetapi sekarang ini Yuta harus hidup mandiri teman-teman dan membiayai kuliahnya sendiri. Lantaran tidak mau merepotkan si Yuri alias kakaknya ini yang sudah menikah dengan seorang duda yang memiliki 2 orang anak dari kedua pernikahannya yang sebelumnya. Dari pernikahannya dengan seorang duda tersebut, Yuri melahirkan seorang putri yang kini berumur 3 tahun. Ceritanya bermula ketika Yuri ini meminta kepada Yuta untuk merawat ketiga anaknya sementara dia dan suaminya itu pengen bulan madu ke luar kota teman-teman. Tidak lama setelah keberangkatan Yuri, berita yang tidak terduga pun sampai. Ternyata pesawat yang ditumpangi Yuri bersama suaminya itu mengalami kecelakaan dan menewaskan keduanya. Duh emang tragis banget nih.
Kalau gua di posisinya Yuta ini pasti bakal menjadi pukulan yang sangat berat tuh. Apalagi kakaknya ini meninggalkan ketiga anaknya yang masih kecil. Karena dia ini merasa kalau Yuri lah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Mau gimana lagi kan? Lu pasti kagak bakalan bisa meninggalkan anak dari kakak lu sendiri. Yang which is kakak lu itu udah pernah ngasuh lu sampai gede sekarang ini. Ya jadinya Yuta harus mengasuh ketiga anak Yuri dan memulai hidup baru bersama mereka di kontrakan yang bisa dibilang agak kecil dikit lah ya. Ya sekaligus balas budi lah, karena waktu kecil yang mengasuh Yuta adalah si Yuri, teman-teman. Nah itulah anime-anime dimana karakter utamanya ini bikin iri banget guys. Tinggal satu rumah dengan sang heroin tanpa ikatan nikah, tapi ada hubungan darahnya. Sebenarnya masih banyak lagi guys anime-anime lainnya. Mungkin bakalan gua bikin part kedua. Bayar aja video ini pakai like. Dan sebenarnya gua mohon maaf banget nih ya, banyak sekali hutang part kedua yang belum gua bayar untuk kalian. Ya santai aja lah ya, gua tetap bakalan bikin temen-temen. Nah, manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow akun Instagram kami di @forumecilover.ig. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Neko Payudiri, and sampai jumpa di next episode.